Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 3, yaitu pada paket tracer 5.4.13 dengan judul paket tracer Configure Extended IP versi 4 ACLS Skenario 2. Nah, mungkin langsung saja kita buka di paket tracernya ya. Di sini sudah saya buka. Nah, di sini ada topologinya, yang dimana ada 3 PC, lalu ada 1 switch, 1 router, dan juga ada internet. Nah, untuk di bagian sebelah sini ada addressing table yang berisi device, interface, IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Lalu ada object device-nya juga. Yang pertama itu adalah configure a name extended ACL. Yang kedua itu adalah apply and verify the extended ACL. Nah, untuk background-nya sendiri di sini itu adalah pada skenario ini device tertentu di LAN itu dibatasi aksesnya ke layanan tertentu pada server 1 dan juga server 2 yang berada di internet. Nah, di sini juga ada instruction-nya, bisa kita lihat yang nantinya akan kita selesaikan dan kita ikuti langkah-langkahnya untuk menyelesaikan praktikum ini, sehingga completion-nya di sini menjadi 100%. Dan jika kita lihat di assessment items, ada dua bagian ini yang akan kita konfigurasi sehingga nantinya dia akan terchecklist ya. Oke, selanjutnya mungkin langsung saja. Kita lanjut ke instruction-nya ya. Di part 1 itu adalah configure a name extended ACL. Jadi pada praktikum kali ini policy yang harus dibuat itu adalah PC1 itu di blok HTTP dan juga HTTPS ke server 1 dan juga server 2. Lalu untuk poin kedua itu PC2 di blok FTP ke server 1 dan server 2. Selanjutnya PC3 itu di blok ICMP atau ping ke server 1 dan server 2. Nah, semua traffic lain itu tetap diizinkan. Langsung saja di sini pada step 1 itu adalah DNI PC1 access to HTTP and HTTPS service on server 1 and server 2. Jadi di sini kita akan buat name extended untuk IP access list di router RT1. Nah, di sini juga ada pertanyaan, what is the command to begin the configuration of an extended access list with the name ACL. Jadi ada pertanyaan, apa perintah untuk memulai konfigurasi daftar akses dengan nama ACL? Nah, jawabannya itu adalah IP access list extended ACL. Jadi di sini kita diminta untuk membuat si ACL-nya terlebih dahulu. Nah, caranya di sini kita ke RT1, lalu kita ke CLI, setelah itu kita enable, lalu kita configure terminal, setelah itu kita beri perintah IP access list extended ACL. Oke, kita enter. Nah, penjelasannya di sini itu ACL ini itu adalah nama dari access list. Lalu ACL ini juga bertipe extended karena memfilter source, destination, dan service. Selanjutnya pada poin B itu DNI access from PC1 to server 1 only for HTTP. Jadi di sini kita akan coba ikuti perintah di bagian ini untuk di RT1. Oke, dengan perintah DNI TCP host 172.31.1101.
Lalu hostnya itu adalah 64.155.254. Lalu EKI 80. Oke, selanjutnya di sini kita enter. Nah, di poin bagian C, selanjutnya kita akan buat untuk EKI 443 ya. Di sini sama saja kita tambahkan aja EKI-nya 443. Deni TCP host. Oke, benar. Selanjutnya di poin D, itu Deni access from PC 1 to server 2, only for HTTP. Nah, ini untuk di server 2. Nah, perintahnya itu sama seperti tadi. Di sini ada Deni TCP host 172.31.1.101, hostnya 64.103, lalu 255.254. Di sini EKI-nya 80. Oke, selanjutnya di sini EKI-nya itu 443. Oke. Nah, saya jelasin dulu terlebih dahulu. Untuk penjelasannya di sini host dari 172.31.1.101 itu merupakan PC 1. Lalu host di sini ini merupakan server 1 dan host ini merupakan server 2. Lalu untuk EKI 80 ini adalah HTTP dan EKI 443 ini adalah HTTPS. Oke. Selanjutnya untuk di poin D kita akan buat Deni access from PC 2 to server 1 only for FTP. Oke, sekarang kita buat only for FTP dengan cara seperti tadi. Deni TCP host 172.31.1.102 ya di sini. Lalu untuk hostnya 64.101.255.254, EKI-nya ini adalah 21. Kita enter. Setelah itu yang kedua itu di sini 31.102, oke. Lalu di sini itu 103. Oke, EKI-nya tetap 21. Nah, penjelasannya untuk host 172.31.101.102 ini itu merupakan PC 2. Lalu untuk EKI 21 ini merupakan FTP. Oke, selanjutnya itu adalah ke step 2. Ini adalah Deni PC 3 to ping server 1 and server 2. Di sini kita ketik lagi perintahnya untuk ICMP. Ini aja ya. Deni ICMP host 172.31.1.103, lalu hostnya itu 64.101.255.254. Oke, ini gini. Selanjutnya Deni ICMP access from PC 3 to server 2. Di sini perintahnya 172.31.1.103, lalu hostnya 64.103. 255.254. Di sini kita enter. Nah, penjelasannya untuk host 172.31.1.103 ini merupakan PC 3. Lalu untuk di sini ICMP itu digunakan untuk ping. Selanjutnya kita ke step 3. Yang dimana step 3 ini adalah verifikasi. Sebentar. Oke, sebelum ke verifikasi, di sini kita permit all other IP traffic terlebih dahulu. Nah, caranya itu karena default ACL ini akan menolak semua traffic yang tidak match, maka kita perlu untuk menambahkan permit
IP any. Oke, selanjutnya kita N. Nah, itu dipakai supaya hanya traffic yang disebut di role Denny saja yang diblok. Traffic yang lainnya itu bisa tetap lewat. Selanjutnya kita akan verifikasi the access list configuration before applying it to an interface. Jadi, sebelum ACL diterapkan ke interface, kita cek dulu apakah isinya benar dan urutannya sesuai. Caranya kita N, lalu ini harusnya kita nggak N lagi ya. Tadi kita tunggu dulu ini sebentar. Oke, kita tunggu dulu. Sebentar kita tunggu. Nah, seperti ini sudah. Cara ngeceknya itu kita dengan perintah show access list. Oke, kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat semua yang sudah kita konfigurasiin ya. Semua ACL yang sudah kita konfigurasiin di sini bisa kita lihat bahwa name-nya itu ACL. Ini yang kita konfigurasi sudah sesuai ya, ada TCP dan ICMP. Oke. Selanjutnya di part kedua. Part kedua ini adalah apply and verify the extended ACL. Nah, di sini step 1, apply the ACL to the correct interface and in the correct direction. Jadi, pada interface mana di sini ada pertanyaan nih. Pada interface mana ACL yang disebutkan harus diterapkan dan ke arah mana? Jadi jawabannya itu adalah di interface gigabit Ethernet 0/0 inbound. Nah, selanjutnya di sini kita coba masuk ke configure terminal lagi, lalu kita ke interface gigabit Ethernet 0/0. Setelah itu kita beri IP access group ACL inbound. Oke, sudah. Sini kita N. Nah, penjelasannya, traffic yang difilter itu berasal dari jaringan 172.31.196/27. Nah, extended ACL itu sebaiknya dipasang dekat source. Nah, karena LAN PC1, PC2, dan PC3 itu masuknya lewat gigabit Ethernet 0/0, maka ACL dipasang di gigabit Ethernet 0/0 inbound, seperti itu. Selanjutnya di sini ada tes access for each PC. Jadi di sini kita akan coba tes, sebenarnya sama seperti verifikasi gitu ya. Jadi kita ke PC1, terlebih dahulu di sini. Selanjutnya kita ke desktop, lalu kita ke web browser. Nah, di sini kita akan coba akses beberapa dengan menggunakan beberapa IP ya. Sebentar. Oke, di sini kita bisa coba cek dengan yang pertama itu adalah 64.101.255.254. Nah, di sini hasilnya itu request timeout. Kenapa? Karena PC1 itu diblok HTTP dan juga HTTPS di kedua server. Makanya dia outputnya jadi
request timeout seperti itu. Nah, setelah itu kita coba cek lagi di RT1. RT1 kita coba cek untuk show IP access list. Oke, di sini terlihat role mana yang match ya, bisa kita lihat di sini itu ada di Denny host 172.31.1101, ini 12 match S. Nah, ini tuh bisa berubah kapan saja sesuai tergantung sesuai sama seberapa banyak kita melakukan ping seperti itu. Selanjutnya di poin B itu kita coba akses FTP of server 1 and server 2 using PC 1. Jadi kita ke PC 1 untuk coba cek FTP-nya ya. Di sini kita ke command prompt. Nah, caranya kita ketik aja FTP 64.101.255.254. Oke, di sini kita diminta masukkan username, itu adalah Cisco, lalu passwordnya itu adalah Cisco. Oke, ini berhasil untuk ke FTP ya. Kita coba ke 103. Oke, ini juga bisa. Oke. Di sini kita keluar. Nah, hasilnya emang berhasil ya, karena PC 1 itu hanya diblok untuk HTTP dan juga HTTPS, bukan untuk FTP. Makanya saat kita coba untuk akses FTP, dia masih bisa. Seperti itu. Selanjutnya kita ke poin D. Itu kita diminta untuk ulangi pengujian yang sama untuk PC 2 dan juga PC 3. Jadi di PC 2 kita coba untuk cek di web server. Di sini kita coba untuk ke sebentar 64.101.255.254. Kita enter. Nah, kalau dari PC 2 dia berhasil karena emang dia diizinkan untuk ke HTTPS atau HTTP. Kita coba juga untuk di 103. Kita ulangi. Oke, di sini 103.255.254. Kita enter. Nah, di sini juga dia berhasil. Selanjutnya kita coba untuk akses FTP di PC 2. Caranya itu adalah FTP sama seperti tadi ya, 164.101.255.254. Nah, dia di sini nggak bisa ya, karena emang dia nggak bisa connect ke FTP. Kita coba. Oke, ini nggak bisa. Kita coba di PC 3. Kita ke web browser terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketik 64.101.255.254. Kita enter. Nah, di sini berhasil dia ya, karena PC 3 emang
dibuat untuk berhasil ke HTTP dan juga HTTPS. Kita coba yang 103. 64 103 255 254. Oke, ini juga berhasil. Selanjutnya kita coba untuk FTP di PC3 101 ini 64 101 255 254. Oke, ini berhasil. Kalau kita ke PC ke 103, oke. Oke, seperti itu ya untuk praktik kali ini. Jika kita lihat di sini juga completion-nya sudah 100% dan jika kita lihat di check result ini sudah tercentang semua. Yang artinya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan konfigurasi pada praktikum di paket tracer 5.4.13 ini. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.